Saya teliti masih ngai jadi detektif lah juga. Ternyata itu membawa katanya penumpang bule sebagai investor untuk mau beli tanah. Kenyataannya, kalau boleh saya tunjukin video. Ada videonya, Pak? Ada. Menjadi pertanyaan saya, Edwin, apakah perusahaan ini perusahaan legal atau enggak, itu aja satu. Nah, kalau Pak Dek setahu Pak Dek berapa ada perusahaan gitu di Bali, Pak Dek? 3 kalau nggak salah. 3. 3. Yang kemarin 1, yang urban itu 1, yang satu kayak bule ya? Bule punya? Iya, yang bule Rusia kayaknya kalau apa itu? Gitu ya. Ada 3. Saya pernah lihat di Instagram itu, bule sampai punya. Dan akan muncul yang nomor 4. Akan muncul yang nomor 4. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar, Pak Dek Soto? Apa kabar nih, Pak Dek? Lama kita nggak ketemu. Ya, terakhir kita zaman COVID ya. Zaman COVID ya. Situasi dong kebos onyang. Dan kita podcastnya di tempat yang paling aneh di dunia. Oh, di samping pinggir pantai ya? Di pinggir pantai. Yang anginnya kerbak. Ya. Waktu itu masjid yang keliling, Pak Dek. Tahun berapa masih. itu? 2022 ada. No. 2021. 2021 kayaknya. Masih 21. Ya. Nah, ini Pak Dek, langsung aja. Ini karena saya ngundang Pak Dek ini kan karena ada peristiwa. Ini sebenarnya saya kemarin kaget, Pak Dek. Dia yang dapat info di grup WA kan sampai 20 menit saya itu masih berpikir mau posting itu. Benar apa enggak? Saya dijebak atau nanti saya mau posting nanti cek Bali menyebar hoax gitu, nanti bahaya ini gitu. Benar. Saya verifikasi lah, carilah akun Instagramnya, terus ada nomor WA-nya, tak telepon langsung. Panik ini yang nerima telepon. Pak, saya mau tanya ini benar apa enggak ini helikopteran jatuh, Pak? Gitu. Oh ya benar, Pak. Nanti lagi ya. Wah, benar ternyata, gila gitu. Kok bisa gitu. Nah, ini kan menjadi kejadian pertama pada ya di Bali ya. Sudah pernah nggak sebelumnya, Pak Dek? Kalau helikopter jatuh akibat terlilit tali layangan, ini kali pertama. Kali pertama. Seumur hidup Praga selama 45 tahun, seingat saya ini baru kali pertama. Ketika era tahun 80-an, Deman masih melayangan, cenik-cenik dan tegak-tegak itu yang tinggi-tinggi gitu ya. Ada waktu itu acara tentang terjun payung, kemudian melibatkan unsur TNI AU, helikopternya segala macam. Jadi kita memang disarankan untuk tidak menerbangkan layangan, dan ternyata ada kena dan turun darurat di lapangan pantai Semawang dulu. Dan sih nggak ada kecelakaan yang fatal, dan tali bisa dilepaskan. Tapi pastinya yang bawa kena tali itu pasti rotor itu akan macet atau nggak slowing down. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Ya. Sama kayak rotor, propeller, mesin jukung atau boat, dia jangankan terkena tali, terkena sampah pun terlilit, dia langsung diam. Tuh. Cuma bedanya kalau boat kan dia di atas air, tenang. Kalau pesawat, nuncap dia. Helikopter nuncap. Nah, saya tertarik dengan teman Pak Dek di Instagram itu. Ya. Pak Dek Soto sudah sempat mengingatkan ke salah satu perusahaan yang menyewakan helikopter di Bali. Itu yang jatuh kemarin atau bukan? Bukan. Mungkin jenisnya sama yang menyewakan itu ya. Airbel ya kalau nggak salah. Pemiliknya berbeda, jelas berbeda. Nah, saya ingat waktu itu Edwin tanggal 2021 bulan Maret waktu nyepi. Saya iseng buka Instagram, kebetulan harusnya amati amati sosial media. Oke. Artinya kepo-kepo soal gini ya. Pinjam lihat postingan, ada postingan salah satu, mungkin saya sebut aja Urban Air dari Bapak Dewadi dan Maharani MS Glow, yang waktu itu lagi getol untuk promosi membuat wisata terobosan baru ya, melalui helikopter. Dan saya bilang, saya melihat itu adalah salah satu investasi yang sangat berani waktu itu dengan terbang murah. Cuman berapa ya? Berapa waktu itu? 6 juta ya untuk 4 orang selama 10 menit gitu. Kalau nggak salah. Dan kemudian itu harga promosinya dan keren sana gitu loh, bagus sekali kayak terbang itu. Dan ini menjadi sebuah
Nah, waktu itu kita kan masih menggali potensi untuk meningkatkan domestic market waktu itu setelah zaman-zaman COVID itu, zaman-zaman boleh nggak dibilang pandemi? Nggak usah lah debat lagi pandemi atau pandemi. Dulu kita kan debat plan yang benar, nggak pan gitu. Nah, anggaplah pandemi. Kan zaman-zaman itu kan sing ada bule, nggak ada bule kan. Iya. Mau untuk survival pariwisata, gaining domestic market kan gitu. Nah, kebetulan yang kalangan berduit aja yang bisa keluar kan, karena dengan apa namanya itu ya persyaratan kesehatan yang luar biasa. Kesehatan tanda petik itu kan. Oke, akhirnya saya terima ini bagus nih gitu. Nah, kemudian waktu nyepi itu saya lihat, waduh, terbang, saya lihat salah satu videonya itu terbang rendah di atas cari. Di atas sawah? Atas sawah, kalau nggak salah di perairan Tecanggu gitu, untuk melihat keindahan. Rendah terbangnya? Rendah, dan sebenarnya untuk wisata itu betul ya. Kalau perkirakan rendahnya berapa meter itu kira-kira? Nggak tahu, mungkin di atas 100, di bawah 100? 100-an meter. 100-an meter, oke. Ada di bawah itu. Kadang saya lihat, karena dari video estimasinya mungkin entar 50-75 mungkin ya. Nah, rendah sekali ya dia. Rendah ya, untuk mendapatkan view yang menyenangkan. Dan terus saya berpikir, aduh, ini nih mau musim layangan nih. Saya ingat saya dengan layangan celepuk yang saya buat virtual kite itu. Jadi 2020 menjadi ajang terhebat layang-layang dalam sejarah Bali itu 2020. Jadi 20 bener ya, hampir waktu itu ya. Seluruh langit kita itu dihiasi layang celepuk dari berbagai warna, dari berbagai ketinggian. Termasuk saya waktu itu beli layangan. Padahal sing demen melayang aja, Binu masih melayang. Mana instansi perusahaan, instansi apa itu, di departemen apa semua layangan. Wah, celepuk waktu itu terkenal kali ya. Nah, 2021 kan saya sambung itu untuk virtual kite festival yang kedua. Terus saya melihat kalau ini helikopter terbang musim layangan dengan serendah ini di atas, walaupun di atas cari. Nah, ini akan menjadi sebuah petaka. Jadi waktu itu saya WhatsApp dia Dewadi, Ji, boleh saya telepon? Gitu, penting. Boleh gitu. Tiang telepon, sorry saya ganggu. Tiang kepikiran lo sama helikopter. Nah, dipikir saya mau naik helikopter kan. Dikira mau Pade mau gini. Ya udah nanti Pade tenang aja gitu. Dikira begitu. Saya mau mau nyobain gitu. Enggak. Saya nanti kalau punya uang saya mau naik. Saya pingin kok naik helikopter untuk tur 15 menit itu, tapi kasih diskon. Saya nggak mau gratis. Terus bukan itu tujuan saya. Tujuan saya bilang, nah, boleh nggak jangan terbang rendah, terutama di atas daratan ketika musim layangan. Kenapa? Tali layangan itu nggak kelihatan. Mau dia rendah, mau tinggi, layangan itu minimum satu dus atau satu roll. Apalagi benang pancing itu kan bening kan? Dan itu dia saya bilang, kualitas tali layangan sekarang itu berbeda dari dulu 20-30 tahun yang lalu. Sekarang itu lebih high gitu, lebih kuat lah gitu ya. Karena menggunakan tali-tali pancing kualitas tinggi. Dan terus beliau ngomong gini, Pade, itu sudah ada cutternya. Aduh, cutternya, oke. Soalnya pemotong lah. Saya bilang, Ji, jangan dulu ngajar masalah kedirgantara. Karena itu hobi saya dari kecil. Oke. Kalau tali layangan, itu anggap nih layangannya melengkok, serud ini metegul atau menggisang, ada intensitas ketegangan. Oh, pasti kan gini kan tali layangan kan? Curve, dia curve. Jadi kalau tali 100 meter, tingginya belum tentu 100. Dia kan membentuk betul. Gini jadi, kan pasti kan layang paling banter dia start 70-75 meter DPL di atas permukaan air laut. Atau misalnya kalau pakai tanah, carinya ya antara 50-75 meter lah. Nah, ketika misalnya ini lengkong nih, tak bilang gitu, curve. Tiba-tiba ada nggak ngelihat talinya pasti nggak kelihatan karena visibilitasnya bisa dibilang secara nggak sengaja misalnya rotornya ngenain talinya saya bilang pasti putus, tanpa cutter pun putus. Kalau kena tali sama tali aja bisa putus. Anggaplah ini talinya gini, ini nyander gini,
putus talinya. Putus. Nah, anggap dia curve gini kan, misal anggap tingginya segini, ini daratan, talinya melengkung, helikopter tengah-tengah, setek kena bedik aja putus. Yang bawah ini akan jatuh. Yang di bawah tali layangan ini masih tersisa kan. Nah, ini dia yang saya takutkan. Oh, yang membawa ke layangan, yang layangan otomatis kan jatuh kan gini. Dia agak melayang, otomatis tidak ada tegangan. Nah, tidak ada tegangan, inilah rotor itu kan berputar. Nah, kalau ini kelilit dia kalau kena tali yang nggak ada tegangan ini otomatis dia akan kegulung ke dalam rotornya dan itu bisa membuat macet rotornya dan jatuh. Waktu itu sudah ada komunikasi begitu. Saya sudah ngomong kayak gitu. Saya bilang, Ji, jangan sampaikan Nike ini sebagai sebuah perhatian saya terhadap saya happy sekali dengan usaha ini luar biasa. Bukan melarang Haji untuk membuat usaha itu gitu ya? Enggak, sama sekali enggak. Boleh nanti dikonfirm ke beliau. Betul. Saya bilang, nah kalau helikopter jatuh gara-gara layangan, oke, itu semuanya covered by the insurance, nggak ada masalah. Ya kan, beli 1 miliar mungkin akan diganti 50 miliar. Tapi apa kabar ketika ada nyawa manusia? Dan citra perusahaan itu nggak bisa di-cover. Betul, insurance. Betul. Jadi sekali jatuh udah habis lah. Reputasinya udah habis lah. Itu yang saya takutkan. Nah, beliau mengucapkan terima kasih ya Pak Dek, nanti saya buatkan SOP terbaru dan betul. Beliau sepertinya ngasih tahu udah pilot dan saya lihat langsung terbangnya sudah tidak ada di atas apa namanya? Di atas. Nah, di atas daratan rendah. Di waktu musim layangan. Kalau di luar musim layangan kan apa gangguan misalkan nggak ada kan? Kalau jujur ya Edwin ya, saya tuh jujurnya kurang sregnya itu dengan, nah beliau memulai itu usaha dan kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Sekarang kan banyak, ada 2 atau 3 perusahaan. Mereka mengikuti style yang serupa, entah profitable atau enggak, saya juga nggak tahu itu ada hitung-hitungan bisnisnya gitu. Yang saya sedikit agak concern ini adalah Kengken, karena saya suka mancing. Karena saya dimancing di dekatnya Bulgari di Uluwatu, dan saya lihat beberapa helikopter itu terbang. Kalau kita ngambil batas daratannya itu, anggap lantai tanah pura. Uluwatu, itu nggak lebih dari 30-40 meter di atasnya. Gila. Saya melihat dan saya tidak merekam. Dan saya berpikir waktu itu, Kengken ini penumpangnya nanti, kalau saya sebagai orang Bali, ini ada penumpang mens nggak sih naik ke atas? Oh ya. Nah, sana saya hubungannya ke kawasan suci. Kawasan suci waktu itu saya. Ada nak ngomong kapal terbang boleh juga bawa jenazah. Itu kan jaraknya kan tinggi gitu kan. Tapi ini adalah ya mereka namanya tour kan pingin dong melihat keindahan dari atas. Ya. Tapi apakah perusahaan-perusahaan tersebut menempatkan SOP menstruasi segala macam di tenaga kesucian atau enggak? Nah, ini saya belum pernah. Nah, ini benar. Dan beli juga kaget waktu helikopter jatuh kemarin itu, sama kagetnya dengan Edwin pas beli lagi di Metasari, lagi ngobrol sama seorang bule Belgia tentang sampah, tentang kapal segala macam, pecah konsentrasi. Betul. Tangan saya langsung ngecek benar nggak sih benar. Nah, itu. Oh my God, sih benar nih. Aduh, dag. Saya udah pusing. Aduh nih, saya harus telepon ini salah satu tokoh layangan Indonesia, Ibu Sari Majid. Saya telepon beliau setelah saya ngobrol sama bule. Bu, saya mau membuat sebuah video klarifikasi ini. Ada helikopter jatuh. Serius Bu. Di mana jatuhnya? Daerah Kutuh. Kutuh itu kan jauh dari airport. Nah, saya langsung ditembak begitu sama dia. Saya sih belum ngecek garis lurusnya berapa mil. Berapa kilometer dari Central Airport, kalau ngambil titik tengah airport, apakah kena zonasi tersebut atau tidak, kan gitu kan. Ada berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2000 kalau nggak salah, itu memang ada batasan-batasan untuk ada ya. Ada. Beliau juga sempat di podcast oleh Badan Otorita untuk menyampaikan kawasan zona aman terbang layangan dan pesawat waktu itu. Termasuk Sanur juga kena jarak sekian. Cuman beliau punya waktu itu memiliki sebuah pembelaan tanda petik nih terhadap layang-layang yang itu jiwa beliau di sana.
Kalau layang tradisional Pak, saya bilang gitu. Yang tradisional kita tuh besar-besar. Jadi saya juga banyak punya teman pilots dari Cathay Pacific dan mereka teman-teman pilots kalau mereka bilang tak bulan Juli Agustus kalau ke Bali lihat-lihat dong ke bawah layangannya bagus-bagus. Jadi mereka bisa ngelihat. Ya. Mungkin dengan visibilitas 10 km mereka udah bisa melihat. Lagian layangan tradisional Bali itu nggak terbang 1 km, enggak. Oh ya. 200-300 dpl di atas permukaan air laut itu sudah cukup. Udah tinggi lah. Dan kita cari perform elognya, warnanya segala macam, bukan ngambun-ngambunnya gitu. Itu enggak. Nah ini ya kalau sampai terkena tali ini saya khawatir waktu itu ini helikopter yang terbang rendah atau layangnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Ada dua. Betul. Ada Kan dua. perdebatan di media sosial kan begitu kemarin kan. Orang ini yang anti layangan, ini layangannya ini Layangan bahaya sih, kan? ini. Kan? Sudah banyak korban gitu. Hati-hati orang yang layangan terus yang membela perusahaan nih. Jujur aja, saya pribadi Edwin, saya sebenarnya nggak terlalu setuju dengan layangan terlalu tinggi. Layang ngambun. Betul, betul. Itu bahaya juga Itu kan bukan itu kan. merupakan sebuah tradisi yang harus dipertahankan. Nah, kemudian ada kebiasaan nginepin layangan. Nah, ini Ini yang sangat paling berbahaya. ini bahaya juga kan. Layang Mekorod lagi satu pakai benang. Sampai benang sekarang masih ada orang yang nginepin layang itu pada. Oh masih. Masih ya? Saya suka marah kalau ngelihat itu. Karena begini ya Edwin, waktu 2020 kalau nggak salah ya, waktu zaman-zaman celepuk itu, saya sudah wanti-wanti biar nggak ada yang nginepin layang, ternyata ada angin kencang kayak sekarang, kencang banget, dia nggak bisa nurunin, dan layangnya diinepin dan ternyata jatuh. Talinya itu melintang di Jalan Raya Sesetan. Oh dan iya iya. mengenai leher dari bapak-bapak dari Serangan, dan beliau naik Scoopy kalau nggak salah, naik motor sambil berusaha melepaskan tali itu dan nabrak Jatuh. eskavator. Aduh. Jiping meninggal. Aduh. Waktu itu. Aduh, kapan itu pada? 2020 kalau nggak salah. Oh, sempat viral tuh ya, sempat viral ya. Waktu itu beli bingung nih gimana nih sih, yang ngelalai siapa yang mau dituduh. Akhirnya saya memutuskan waktu itu ya kontak beberapa teman dari Angon, yuk ajak kita melayat ke rumah duka. Beli kenal nggak sama Eko? Enggak, saya tidak kenal beliau. Cuman yang saya tahu adalah ini lo dikebatkan oleh tali. Dan saya juga nggak tahu siapa pemilik layang. Lan mari ya kamu kita berduka cita lah. Berduka cita lah, kita prihatin. Terus sampai menjelang serangan, jujur waktu itu saya takut. Aduh, gua dikeplok sama keluarga, nanti emosional kan. Gimana gini perasaannya waktu itu ya? Menjelang masuk rumah, masih dagdikduk, tapi akhirnya udah saya pasrah. Sudahlah, saya datang dengan niat yang baik gitu ya. Dan hati memang saya tulus untuk mewakili teman-teman. Tapi kaget beli sana, diterima dengan baik. Diterima dengan baik, walaupun ya siapa sih yang rela kehilangan orang. Betul, kan, gitu. betul. Tapi sudah pemargin bapak seperti begitu gitu dari keluarga berletek, dan beli selalu minta maaf atas nama pribadi dan nama Rakyat Angon. Dan waktu itu saya berharap nggak ada lagi layangan nginap karena berbahaya sekali. Gitu. Nah itu, nah kasus yang helikopter ini tiang pikir juga sama gitu loh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan layangan tok. Ya. Tadi kan kalau layangan, kalau kemarin saya lihat tali itu kurang lebih ukuran 8.000 namanya. Kalau pada lihat di video ya. Dari foto tak zoom itu tali 8.000 tuh layangan, termasuk layangan gede. Gede pasti Nah, kan itu kan. itu layang janggan pun bisa pakai tali itu, tapi size yang agak kecilan star janggan plastik masih bisa dia pakai 8.000. Cuman nggak mungkin untuk menaikkan layangan tradisional. Jadi pasti layangan yang cotek atau enggak burung-burung, nah gitulah model. Nah, kalau menunjuk nerbangkan layangan tuh kita kan biasa pakai ukuran 1 dus 1 roll. Nah itu biasanya 100 meter. Kalau 1 dus itu pasti nggak mendapatkan angin yang stabil, minim lah 2 dus gitu. Nah saya pikir ini layangan juga
estimasi saya sekitar 2 dus atau 3 dus. Anggaplah 3 dus itu kurang lebih 3 roll itu 300 meter. 300 meter. Panjang, kan bukan di atas permukaan air laut. Betul. Karena dia nggak membentuk kurva. Iya. Tinggi-tingginya paling bantar lah 200. Paling bantar. Ya. Pun misalnya kalau ada helikopter terbang rendah, pasti nggak bakalan bisa melihat itu. Terutama ketika mereka terbang di zonasi perumahan rakyat nih. Biasanya orang melayangkan di rumahan-rumahan tuh, bukannya di tempat kosong. Nah, kalau kayak lapangan Matasari kan kita hanya nerbangin layang besar-besar aja gitu loh. Pun layang kecil juga nggak lebih dari 50-100 meter juga tingginya. Dan sepertinya helikopternya juga menurut saya juga salah juga gitu. Karena dia dugaannya terlalu rendah terbang. Mungkin terlalu rendah. Dan kemudian saya baca, saya search, ternyata membawa, yang saya pertama concernnya, ini ada korban meninggal nggak? Itu untungnya nggak ada. Saya ada. Meskipun di video yang beredar pertama itu kan ada suaminya yang tergeletak gitu kan. Tapi ada seorang perempuan, help me please. Ada, betul. Husband katanya, aduh apa nih? Dan akhirnya saya teliti, masih ngaib, jadi detektif lah juga. Ternyata itu membawa katanya penumpang bule sebagai investor untuk mau beli tanah. Katanya nih. Moga saya salah. Katanya. Dengar-dengar isunya nih. Apa ya? Pantas saja kalau dia terbang rendah kan begitu. Karena dia mau melihat, mau pemetaan ya, gitu lah. pemetaan mappingnya dia, di air mappingnya itu ya mau nggak mau kan gitu. Kan si view-nya gimana sih bentuk tanahnya. Kalau dari atas terlalu tinggi kan nggak bagus. Nah kalau itu kan menyalahi aturan. Harusnya aturan berapa ya saya lihat helikopter itu kalau cruising altitude terendahnya itu adalah 1000 feet atau 300 meter di DPL. Tapi kenyataannya, kalau boleh saya tunjukin video. Ada videonya pada? Ada. Ini benar-benar saya nggak sengaja. Ini yang kemarin atau? Bukan. Ini saya pengen menunjukkan video ada helikopter yang terbangnya rendah. Saya tunjukin kayak ini aja. Ini saya pas lagi mancing ya. Siap. Tunggu sebentar. Ini dari mana Pak rekamnya ini? Saya lagi mancing di daerah antara Sanur, Nusa Penida. Apa di sebelah timur Bali, di tempat sebelahnya Bulgari, saya lupa. Boleh di replay lagi itu. Jadi kelihatan helikopternya rendah sekali. Dan beli biasa mancing di Pantai Semawang itu kadang-kadang nggak lebih dari 50 meter terbang pas. Ini helikopter. Ini kapan pada rekam? Itu pasti ada tanggalnya. 2024 itu. Tanggalnya ngecek di. Ngecek bisa nggak di ininya tuh di mana ngeceknya? Coba sini. Tunggu sebentar. Ini informasi tanggal 15 Mei 2024. 15 Mei 2024 ya. Jadinya begini, saya sempat ngobrol juga dengan GM Angkasa Pura, Pak Aidil Indrawan Juanda. Tadi pagi, beliau juga menanyakan, Pak Kadi, gimana tuh helikopternya jatuh? Ya Pak, kemarin helikopternya jatuh karena terlilit tali layang. Aduh, itu beliau. Nah ini kan selalu menjadi concern saya dengan beliau. Dari 2020 saya suka ke airport, bantu Angkasa Pura sama otorita gimana caranya mempromosikan Bali. Nah akhirnya kenal baik dengan Pak Aidil Indrawan, salah satu dari co-GM waktu itu, sekarang beliau jadi GM di Angkasa Pura di Juanda. Dan saya bilang sama beliau, Pak, apa nggak mungkin helikopternya terlalu rendah terbang Pak? Itu lebih dari 9 km dari airport Pak, dan di Kutuh itu lumayan jauh. Saya sih belum bisa narik angka pastinya kalau nggak bawa meteran tuh. Iya. Lebih nggak sih? Perkiraan saya estimasi saya lebih dari 9 kilo. Nah pun kalau misalnya helikopter itu terbang rendah, apakah itu benar apa tidak? Kalau bukan cruising altitude-nya dia. Jadi kalau cruising altitude kan ya cruising ya mereka boleh terbang berputar-putar atau apa dengan ketinggian minimum 1000 feet. Kalau dia mau landing jelas lebih rendah kan begitu. Nah ini bukan zona landing. Nah itu, dan beliau sempat menyatakan bahwasanya memang betul banyak ada helikopter yang terbang rendah belakangan di Bali. Betul. Dan saya bilang, Pak, kalau begitu nggak bisa buat rules juga buat mereka kan begitu. Nah kalau masalah layangan, tali layangan, siapapun jangankan pilot,
Jangankan pilot helikopter, burung pun belum tentu melihat tali layangan. Karena dia clear, nggak ada warna, tali plastik nih terutama, dan visibilitasnya nol. Burung aja bisa nabrak tali layangan jelas, apalagi helikopter. Nah, tapi ketika layang-layang itu kan, kalau layang-layang bagi beli itu soul-nya beli itu, roh saya lah. Dan saya pikir sebagian besar anak-anak Bali pasti melayangan. Suka melayangan pasti. Dan bagian dari tradisi adiluhur yang harus kita jaga. Kita punya layang-layang tradisional yang sangat punya nama di dunia, dan itu menjadi, bahkan musim layangan itu menjadi atraksi wisata khusus. Banyak sekali buli. Dan tadi siang masih ada di rumah saya di Tegalalang itu. Ada masih helikopter terbang rendah, buset nih. Ini marah sih sing nawang. Kenapa enggak direkam? Lupa. Saget bawa ini. Iya kan, cepat kan? Cepat gitu. Wih, gila nih. Jadi siapapun nanti yang menonton podcastnya. Ini nggak belajar dari kasus nih dulu. Kayaknya takutnya begitu, apa nggak ada notice itu dah dari ATC atau dari airport yang tentang bahwa ada kejadian ini, tolong gitu. Dan mereka pun juga harus ini dong, apa namanya, kalau boleh dari Badan Otorita dan Angkasa Pura itu untuk membuat notice letter kepada seluruh industri jasa penyewaan helikopter ini. Pas musim layangan tuh hindari gitu loh misalnya, ya kan? Ya kalau kita melayangan tuh ngerti kok. Saya waktu podcast dengan Badan Otorita, waktu itu saya bilang jalur take off landing pesawat itu kan harus melawan angin. Musim layangan, angin dari timur, pesawat landing dari barat, take off melawan angin ke arah timur. Nah, biasanya dari serangan itu mereka lurus, atau misalnya belok di sana itu udah 2.000-3.000 dpl, mungkin lebih tinggi lagi. Udah start 2-3 kiloan loh, bukan. Ya. Mungkin udah 5.000-6.000 dpl itu. 2 kiloan terus udah tinggi. Layangan tuh nggak ada setinggi itu. Dan nembus awan lah. Coba lihat kan, pas masuk Sanur tuh kadang udah nembus awan. Nah, pun kalau misalnya landing angin dari barat, pesawat akan landing dari timur, take off ke arah barat, dan itu clear, itu lautan, nggak ada apa-apa. Jadi saya pikir tidak begitu mengganggu kalau layangan tradisional gede-gede. Apalagi layang janggan ratusan meter tuh. Buta kali pilotnya, nggak bisa nepuk layang janggan. Iya kan? Nah, kan saya sampaikan waktu itu ke Badan Otorita, teman-teman pilot saya udah bilang kalau bulan Juli Agustus tuh it's the best moment to see the kites from the air, dia bilang gitu. Keren banget dilihat. Saya pikir, beneran ngidang negara di kokpit gini bisa ngeliat layangan di sampingnya gitu kan. Depan itu. Gitu kan. Sempat kepikiran kayak gitu. Oke. Artinya yang helikopter dia kan tidak melalui pathway yang sama gitu. Mereka lebih cenderung kemana nih tujuannya? Nusa Penida. Terus lewat di serangan cukup lurus Nusa Penida. Terus kalau mau ke Ubud entas, mau lewat mana? Pasti lewat darat. Pasti. Nah, harus di warning, kasih tahu. Akan banyak ada layang-layang, musim layang-layang. Pasti. Dan itu sangat berbahaya terhadap keselamatan mereka. I think ini belum ada. Mereka sudah ada atau tidak? Kita belum. Saya pribadi saya belum pernah tahu. Nah, terbukti ada kejadian seperti ini. Berarti pilot itu pilot yang tidak tahu musim layangan, mungkin dia bukan orang Bali pastinya kan gitu. Yang kedua, tidak ada warning dari badan yang terkait untuk ini. Ya kan? Logically-nya seperti itu. Dan akhirnya ujung-ujung mungkin menyalahkan, wah mana nih pemerintah kok nggak diatur nih soal layangannya ini gitu kan. Tapi saya baca banyak komen waktu itu, dan ampura bukan berarti saya tidak berduka dengan kejadian ini. Seolah-olah nanti saya dibilang tidak ada rasa empati. Banyak sekali saya baca komen negatif bukan tentang layangannya, tapi tentang perusahaannya. Betul. Ada yang bilang bahwasanya inilah akibat kalian terbang di atas pura. Nah, dibawa ke isu kesucian kan. Kalau saya lihat juga kan di kolom-kolom komentar tuh banyak kan Bali itu tengah atau sakral bagi yang nggak ngerti. Jadi
Makanya Bali dikatakan Pulau Seribu Pura, Pulau Dewa, itu memang ya karena kalau kita di Bali ya percaya kan, bumi Bali itu tenggat gitu. Jadi begini, apapun agama kita, mau Hindu, Kristen, Buddha, whatsoever, kalau di Muslim orang menstruasi kan tidak boleh masuk masjid segala macam. Sama di pura juga kita sama. Nah, kemudian pertanyaan saya ini kepada pemilik perusahaan helikopter ini, apakah mereka menerapkan persyaratan yang sama buat penumpangnya, terutama yang perempuan, apakah dalam kondisi haid atau tidak? Nah, karena kalau itu yang mereka sudah terapkan, tapi nggak mungkin dong mereka ngecek kan begitu. At least. Tapi kalau soal itu kontroversi juga bagi yang orang, terutama bagi yang bukan orang Bali. Lah itu pesawat gitu. Mereka kan membandingkan dengan pesawat pasti kan. Itu pesawat emang ada pengecekan orang men gitu. Cuman kalau kita di Bali kan sudah ngerti lah gitu ya. Kalau pesawat juga jalurnya seperti yang saya bilang itu tergantung dari angin, take off landingnya itu mengambil jalur yang kurang lebih tidak melewati, saya bilang nggak begitu melewati pura-pura gede. Saya sendiri ngelihat helikopter itu terbang, Edwin, di atas Uluwatu dengan jarak yang sangat dekat sekali. Nah, ini Ken nih gimana nih ceritanya? Ya, saya tuh waktu itu berpikir, kalau ada penumpang yang haid, etis nggak sih gitu? Nah, ini nggak ada scientific proof-nya, nggak ada. Tapi inilah kepercayaan. Ini mah taksu Bali, tenggat Bali yang harus kita jaga kan begitu. Nah, ada yang bilang ini dah akibat bla bla. Aduh, saya baca komennya ngeri. Aduh, kepikiran ya. Yang menurut saya yang membela, banyak akun fake juga yang komen kemarin yang membela pihak helikopternya, perusahaannya. Selamat datang di Bali dengan segala keprimitifannya. Kita bukannya primitif sebetulnya kan. Iya. Cuman ya memang beginilah adanya di Bali, memang kita itu sangat sensitif dengan isu-isu misalnya pura, kemudian ada yang wisata apa lagi itu yang diving apa namanya itu ya? Slingshot yang kayak di Nusa Penida. Nah itu itu gimana sempat dihujat juga dulu kan, karena memang di Bali itu ya sudah kadung gitu kita ditanamkan dari kecil soalnya kan begitu. Satu yang saya herankan, Edwin, saya sempat kemarin malamnya saya cek Instagram dari heli bersangkutan. Hilang. Nah, saya sebelumnya kan sebagai pelaku sosial media nih. Saya yang pertama kemarin di Jag Bali kan yang pertama membuat beritanya itu kan kemarin, karena saya jujur setelah dapat konfirmasi dari ya benar itu langsung saya bikin posting dan waktu itu masih ada akunnya. Oh, ini akunnya. Oh, ini ada orang si ini yang endorse, ini endorse. 5 menit lagi hilang. Oh, ini kok hilang sih ini videonya si ini gitu. Si itu gitu. Dugaannya kan nah kita sebut aja karena udah di-share juga kan di mana-mana. Kita dugaannya yang punya adalah Raffi Ahmad kan. Betul. Nah, saya lihatlah, oh Raffi Ahmad yang punya ini gitu. Tak scroll sampai bawah itu, oh ya benar kayaknya, tak kepoin, oh ya benar kayaknya dia punya ini. Terus ada video dia, oh yang mau naik helikopter gue itu gini, oh berarti benar dia punya ini gitu. Baru tak 5 menit lagi, lah kok hilang akunnya gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan nih. Jujur saya menjadi sebuah pertanyaan juga. Apakah perusahaan itu Raffi Ahmad punya atau enggak? Saya juga tidak. Ya, itu sebenarnya kan bukan tidak substansial lah sebetulnya kan. Enggak substansial banget. Nah, ketika misalnya anggap helikopternya milik Mas Raffi Ahmad, kemudian beliau berbisnis helikopter, yang misalnya beliau leasingkan helikopter itu ke pihak ketiga, ini bisa jadi. Bisa jadi, menurut saya bisa jadi. Dan ada kemungkinan begitu ya. Tujuannya kalau dia leasing tujuannya untuk apa? Oh, kan dia punya helikopter kan duit pingin kembali modal dong. Punya mobil dia leasingin aja mobilnya. Ya kerjasama, saya punya helikopter. Pak nyewa gini, Pak sewain ke si konsumen segini gitu kan. Saya sewain kamu 1 miliar sebulan ya helikopter. Jadi gimana caranya dia mengatur biar 1 miliar itu menjadi 3M nah gitu misalnya dia dapat profit segala macam, itu bentuk salah satu dari usaha taking profit dari sebuah perusahaan kan begitu. Nah,
menjadi pertanyaan saya, Edwin, apakah perusahaan ini perusahaan legal atau enggak, itu aja satu. Nah ini. Sorry, maaf, saya bukan berarti saya tidak ada empati dengan korban. Ya. Kita wajib juga mempertanyakan kan. Siapa tahu. Nah mungkin dari pihak berwajib atau apa bisa menelaah. Jadi layangan yang tidak ada dosanya dia terbang baik-baik, cuma 2 roll 200 meter, panjang tali dan begitu nggak tinggi-tinggi, ditabrak sama helikopter ya jatuh seolah-olah dia jadi korbannya. Layang-layang jadi ininya kan kasihan gitu. Kalau Pak Dek setahu Pak Dek berapa ada perusahaan gitu di Bali Pak Dek? 3 kalau nggak salah. 3. Yang kemarin 1, yang urban itu 1, yang 1 yang kayak bule ya? Bule punya? Iya, yang bule Rusia kayaknya kalau apa itu? Gitu ya. Ada 3. Saya pernah lihat di Instagram itu, bule sampai punya. Dan akan muncul yang nomor 4. Akan muncul yang nomor 4. Salah satu orang kaya Indonesia. Ya. Pantesan saya dihujat habis itu. Nomor 2, nomor 3 nih. Pantesan di Jag Bali dihujat habis, dikira menolak, bukan menolak sebetulnya bos. Kalau bagi yang punya perusahaan, caption saya kan sudah jelas. Kalau mau dilanjutkan, mohon dijaga betul gininya keamanannya, karena kalau peristiwa kemarin pasti udah seluruh dunia itu beritanya. Seluruh dunia. Saya ngelihat di ABC News ada, di CNN ada. Nah itu kan. Dan untungnya kita di cover oleh berita Windows outage ya gitu, yang lagi kasus downnya sistem informasi di airport di seluruh dunia, termasuk di Changi di Amerika, termasuk kena di Jakarta juga. Jadi helikopter jatuhnya nggak begitu banyak makan berita. Terus yang banyak apanya? Layangannya. Nah, layangannya enggak. Jadi untung tercover oleh berita yang lebih besar lagi gitu loh. Secara internasional Oke. Ya cumanya orang akan melihat kalau orang luar yang nggak tahu dipikir layang-layang yang berdosa gitu. Nah, ada aturannya, misalnya anak yang menaikkan layangan ini entah siapa nama, saya juga nggak tahu. Nggak berminat juga untuk cari tahu. Kalau mau menyalahkan layang-layang, salahkan saya aja nggak apa-apa gitu. Nah, biar nggak repot. Betul. Nggak ada KTP, nggak ada apa nih layangannya, nggak ada STNK, nggak ada BPKB. Lu mau nyalahin siapa? Lu mau nyalahin orang nggak bisa, lu bisa nyalahin gue nah gitu misalnya. Oke, kalau beli sih siap. Nah, siap untuk misalnya kalau saya bisa disalahkan gitu loh. Nah, karena sebagai orang yang mungkin dianggap tokoh di layangan, silakan. Kalau saya disalahkan nanti saya akan bisa paling Dek Soto mohon dong kasih tahu itu anak buahmu semua itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, bengkok. Orang udah nginepin layangan aja masih bengkong. Nah, sudah gimana? tahu sampai ada kasus meninggal yang kelilitan. Masih terulang-ulang. Ya mau gimana lagi? Kadang yang dewasa sudah mengerti, anak-anak yang baru. Nah, masalahnya kan ada anak-anak remaja gitu yang bermain. Kalau dewasa ya pasti ngerti kan. Yang dewasa sudah pasti ngerti. Yang anak-anak ini yang nggak ngerti. Kadang-kadang di sinilah dibutuhkan orang tuanya ikut doang ngasih tahu. Gitu. Sampai ada tagline begini di media sosial kemarin. Saya kan posting foto pertama perusahaan heli kemarin tuh yang diposting sama itu kan. Ada keterangan di captionnya. Keselamatan dan keamanan menjadi prioritas kami. Gitu. Aku posting lah, screenshot lah itu. Dari perusahaan? Enggak, artinya dari akunnya itu yang hilang. Itu kan sebelum hilang kan saya sempat scroll kan. Di apa namanya di Instagram. Iya. Kan ada postingan paling pertama, saya scroll lah sampai bawah. Saya screenshot, saya posting. Dari ini kita belajar titik. Banyak lah yang komen, udah mas tegah, mas sebang, nanti sangket bawa sangket layangan gitu. Bayangkan sebuah tali layangan loh. Bisa menurunkan helikopter yang harganya berapa itu gitu kan? Kurang lebih 50 miliar? Kurang lebih. Harga nyalon gubernur berarti ya. Tapi kembali lagi, kita bukan berarti kita empati kan itu ya. Bukan berarti kita tidak ada empati. Kita cuma belajar biar ke depan itu tidak ada lagi kejadian seperti ini kan gitu. Win-win solutionnya harus kalau beli dari layang-layang, kalau kami dari Angon, saya bisa mewakili suara mereka. Rules dan regulasi berdasarkan Perda harus diikuti, kita ikutin, kenapa tidak?
Nah, zonasi yang tidak boleh melayangkan daerah Jimbaran itu misalnya Kelan yang paling dekat dengan airport, please tolong jangan. Pun kalau ada diputus layangnya silakan. Itu harus ada tindakan tegas untuk itu. Dan itu kalau misalnya ada payung hukumnya ya silakan. Nah, untuk anak-anak area Yangon, saya yakin untuk melestarikan layang-layang itu cukup yang tradisional. Itu jangan pacukan, kuir, bebean, apalagi itu. Itu aja cukup. Dan kemudian kalau ada celepuk nggak mungkin diterbangkan 10 dus, nggak mungkin. 2 dus saja udah kelihatan cutting warnanya. Lebih dari itu dia hilang. Pun ada kebiasaan ngambunin layangan tuh di stasiun Kapat karena memang ambunya itu endep, awalnya itu endep. Kadang 3 roll, 4 roll aja udah ngambun. Dan kadang saya pikir ngambunin layang sih ngenah apa sih untung. Nah itu saya baru mau bertanya gitu. Nah bangga-banggaan di sana. Tujuannya layang regot, ngambun kita gitu. ngambun. Nah itu sebuah pride-nya mereka. Padahal kalau saya waktu punya layangan dulu kan ngambun, nurun itu loh capek kan juga. Kumpul 5 segala macam. Ya. Kalau adik saya pakai mesin ya nurunin. Oh pakai mesin masih mending gitu. Ya. Nah ini kalau misalnya ngambunin layangan itu dilarang dalam perda, misalnya kalau saya pribadi saya setuju sekali. Nginapin layangan juga dilarang, saya setuju sekali. Kalau ada yang nginap putusin bawa layangannya gitu Dan ya. PLN juga turun waktu itu dan sampai sekarang masih juga bekerja. Kalau nggak salah saya lihat PLN di titik-titik tertentu mereka hiring people untuk melaksanakan itu, nggak diputusin tapi diturunin. Oh sebegitunya untuk menjaga kestabilan listriknya. Itu kan ya. Dan itu faktanya, gitu bukan koneng lagi, itu faktanya. Berarti 4 ada perusahaan. Tapi jangan dari sisi layangan saja, tapi dari segi dari kedirgantaraan, terutama dari helikopter, mereka harus dibuatin rule yang jelas juga. Misalnya? Oh berarti sekarang ini belum jelas ya? Ketinggian, ya kan? Kemarin diatur nggak sih orang bisa terbang, maaf Dewadi, saya kalau Urban Air waktu di awal tuh menjual wisata ngelihat daratan yang lebih rendah, Nah, itu kan di atas sawah-sawah segala macam. Nah, apakah nanti itu nggak bisa diatur? Gitu. Nah, kemudian tingkat kesucian juga harus dijaga. Misalnya tidak boleh ada zonasi terbang di atas pura A, B, C, Sadkayangan, misal. Ya kan? Boleh kayak di Washington DC misalnya di Capitol-nya, itu zona larangan terbang untuk semuanya. Kalau ada yang berani terbang ditembak gitu. Emangnya untuk menjaga keamanan dari ibu kota Amerika, nah misalnya bagian titik poin tertentu itu memang harus kawasan bebas ketat terbang. Ketat nah ini juga harus sama gitu loh. Dan kemudian, nah layangan ini juga bagian dari tradisi kita udah dari ratusan tahun gitu loh. Dan menjadi sebuah atraksi wisata khusus juga. Nah, ketika musim layangan, saya pikir Badan Otorita maupun Angkasa Pura harus mengeluarkan notis untuk disampaikan kepada mereka pihak pemilik helikopter. Kan begitu? Mungkin untuk juga pada menghindari terbang jalur-jalur mana nih yang harus dihindari. Kan begitu? Mungkin juga bagi orang yang tidak paham Bali kan menganggap sebuah layangan itu seperti di luar Bali yang hanya sebuah permainan biasa. Tidak ada tradisinya, tidak ada sisi lomba atau memang tidak semasif ini loh layangan di Bali. Mungkin dianggap seperti di luar. Oh ngapain sih? Kalau saya kenalan di Jakarta, ayo diajak main golf. I don't like golf. Kalau mancing ayo. Apa sih otomotif ya saya ala-ala gitu. Baju aja Porsche. Tapi sih ngelah gitu. Saya bilang hobi saya layang. Gitu. Tawang kan kalau saya lihat body language-nya oke, you underestimate Chang nih, pesuang HP. Blah, nih saya blah. Tuh sekian gede, lu pikir saya main layang kecil-kecil. Layang 24 carats gold plated nih, nasnya nih Prada gede 22 karat Mrs. Swarovski. I spend a lot of money dulu. Lu beli Louis Vuitton segala, nih layang gua lebih mahal. Bisnis hobi di Bali itu begini. Itu yang. Nah, itu banyak orang nggak tahu. Belum lagi mereka kalau tahu, kalau kaget mungkin kalau layangan itu ada disakralkan Raryangon itu kan. Iya. Bisa pusing dia mikirin sampai pagi. Sampai pagi dia mikirin nggak akan kelar itu. Nah, itu ya. Tapi belum pernah Edwin. Jadi sampai sekarang belum pernah ada kecelakaan
entah itu jeeping dari pesawat terbang maupun helikopter menabrak layang-layang tradisional. Belum pernah ada. Karena memang betul, karena tinggi layangan juga nggak terlalu tinggi, ukuran layangnya juga besar-besar sekali, visibilitasnya gampang untuk dilihat. Yang menjadi problem itu adalah layangan kecil semeter 2 meter 3 meter yang tingginya ngabun dan tidak mengindahkan zona aman berlayangan dari posisi dari airport itu, jarak-jarak yang diatur dalam perda itu aja sih sebenarnya problem. Karena kalau Tiang kan juga kan senang main drone pada ya, iseng lah nyoba di Pantai Kuto boleh, bisa nggak ya nerbangin drone tak? Wah nggak bisa ternyata. Berarti memang sudah diatur dari pabriknya di zona ini dengan gini. Nah kalau naik helikopter dan kalau orang layangan kan udah ngerti lah, ini di dekat bandara janganlah naik layangan. Nah yang perusahaan helikopter ini kan bisa aja dia ada niat coba-coba gitu kan. Kalau nggak dibatasi aturan kan. Beli khawatirnya perusahaannya nanti semoga saya salah nih. Nanti dibilang apa pencemaran nama baik. Saya takutnya nanti perusahaan bodong juga. Gitu. Nah, ini nggak tahu ya. Semoga lah tidak semoga gitu kan. Tidak. Tapi kenapa mereka menghapus akunnya? Apa gitu? Takut diserang netizen di Bali atau ada gimana ini gitu kan? Justru kalau saya melihat sebagai korban tanda petik ya. Harusnya buat klarifikasi kan ini harusnya ini sama seperti perusahaan Garuda yang Lion Air yang berapa kali kecelakaan. Nah, Lion Air yang jatuh. Kan mereka klarifikasi kan? Mereka klarifikasi minta maaf dan memberikan dana kompensasi. Dan bahkan sampai sekarang Boeing 737 Max yang jatuh Lion Air kemarin yang di Jakarta itu kali kedua setelah di Afrika. Pesawat 737 Max di-ban masuk ke Changi dan ternyata sekarang CEO-nya Boeing kan Boeing sudah siap mengganti 1,3 triliun untuk dana kompensasi seluruh korban karena kesalahan dari salah satu sistem pesawatnya dia dan mereka mengakui itu karena ini masalah nyawa kan ya ini nyawa gitu loh. Nah kalau konteksnya kita ke helikopter kemarin ya ini adalah masalah nyawa juga gitu. Betul. Nah tapi ketika kami layangan melanggar, dia juga sama-sama melanggar. You gonna blame, who you gonna blame it? Nobody. Siapa yang mau disalahin? Nggak ada. Ya, akhirnya mencari dua kebenaran sisi sendiri. Perang gitu loh. ini kan opini di media sosial gitu. Iya. Ujung-ujungnya pemerintah lah harus bersikap kan gitu. Iya. Nah problemnya si pemilik layangan kita nggak tahu siapa. Yang jelas yang hanya bisa kita tahu itu adalah si helikopter dengan sudah jelas perusahaan mana, terus ownernya siapa, mungkin ada manifestnya siapa penumpangnya, gitu. Itu udah jelas sekali. Tapi kalau cari pemilik layangan nggak ada yang tahu siapa, nggak ada BPKB, nggak ada STNK-nya, gimana ngejar dia nggak bisa, gitu loh. Bisa. Nah pokoknya saya siap duduk untuk win-win solution dari pihak-pihak manapun, ayo gitu untuk mewujudkan keharmonisan. Jadi orang silahkan berbisnis helikopter dengan baik. Sebenarnya kalau mau melihat pemandangan dari atas, sebenarnya kan ada sekarang opsi namanya drone FPV gitu. Jadi drone yang pakai kacamata itu. Yang pakai Google. Saya kebetulan punya kan. Wih, sama gimana seolah-olah kita yang diterbang itu pada pakai kacamata itu. Artinya kan sensasi, cuman beda kita langsung dan dari gini aja. Cuman sensasinya hampir mirip. Seolah-olah kita dari atas itu saya baru belajar pakai itu udah gini kepala saya ini. Aduh. Seolah-olah kita yang naik dari atas gitu loh. Jadi bird eye view gitu kan. Itulah drone FPV itu. Makanya
tujuan orang ya mungkin mereka ingin ngerasain. Kalau melihat-lihat gitu kan gampang, tapi kan ada orang berbisnis transportasi karena kebutuhan. Oh iya, emergency. Menghindari macet, menghindari macet atau yang dia orang super kaya raya memang harus turun dengan style dengan helikopter segala macam atau misal urusan medical. Ini juga kan menakutkan pejabat atau orang-orang kaya yang ingin naik helikopter di Bali kan. Waduh. Sebenarnya ini ada yang bilang ada perusahaan baru. Ini kalau saya besok menghindari macet terbang di Bali bisa saya jatuh gimana ini caranya? Lewat jalan darat, ngelah Rolls Royce, ngelah Ferrari, kena macet. Oke, beli helikopter yang punya helikopter, kena lah ya. Nah ini gimana caranya benarnya? Kalau calon presiden, calon gini itu yang dari luar biasanya kan kok Buleleng itu dia naik helikopter ya, gitu kan. Untuk menghemat waktu untuk tamu-tamu VVIP. Pastinya kalau itu kalau keamanan nih pasti udahlah. Keamanan sekelas presiden gitu ya. Harus kerja ekstra. Nggak bisa diajak main-main lah itu. Tapi beli pikir apa ya? Nah ini yang di benak saya itu adalah ketika ada emergensi. Untungnya kita di sini tidak ada sistem rumah sakit yang memiliki helipad untuk emergensi. Nah anggap dah, andaikan Sanglah. Ada misalnya enggak. Gimana nanti contoh. Jadinya misalnya kalau ada? Sanglah contohnya kalau ketika memiliki helipad untuk membawa pasien emergency misalnya dari Nusa Penida segala macam biar cepat dan mereka kaya dan mereka mampu untuk meng-hire helikopter untuk turun. Nah ini menjadi sebuah PR bersama ke depannya untuk administrator kita di pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, termasuk Angkasa Pura segala macam harus duduk bareng termasuk dengan komunitas-komunitas. Nggak cuma layang-layang saja, drone juga bisa kena gitu loh. Kalau drone sudah diatur biasanya jadi ada aturan terbang itu tidak boleh di atas 120 meter gitu. Tapi bisa disetting sih kalau kita, tapi di peringatan. Yakin nggak kamu mau terbang segini bahayanya ini gitu. Jadi diperingati lah. Cuman yang paling ketat kalau drone itu kan di dekat-dekat bandara itu memang sama sekali hidup aja nggak bisa drone. Nggak bisa hidup. Beli pernah ngelihat sekali dari salah satu pemain drone kita pernah melihatkan keindahan tol Bali Mandaranya. Pakai drone itu. Dan ini gila apa nerbangin drone di jalurnya pesawat gitu loh. Waktu itu mungkin belum ada rules. Belum ada mungkin waktu itu. Cuman walaupun tidak ada rules, seharusnya siapapun yang menerbangkan itu di jalur yang sangat berbahaya, pesawat itu kena bedi aja, saya nggak ngerti. Habis ya. Yang di JFK pernah saya lihat ada orang penumpangnya itu lagi ngerekam pesawatnya landing pakai 737 juga karena saya wingletnya kelihatan. Wingletnya lepas karena untung udah handap sekali ketabrak oleh drone. Ketabrak oleh drone waktu itu. Dan ada 4-5 tahun yang lalu kejadiannya saya lupa waktu itu saya nonton di sebuah TV kalau salah. Itu real. Kalau settingan pabrik drone-drone yang baru sekarang udah canggih itu. Ya, hidup itu nggak bisa biasanya kalau di serangan masih bisa, saya pernah nyoba di serangan itu. Serangan justru yang paling berbahaya. Bahaya di sana ya. Coba pesawat landing take off. Kan itu jalurnya bos gimana? Tapi kok bisa hidup ya? Justru di Pantai Kuta nggak bisa. Mungkin karena lebih banyak ada bule melalung di Kuta. Kamu intip-intip dari atas. Kan dengan serangan siapa yang ada kawasan ekonomi khusus dan punya pohon gitu loh. Aduh, ya semoga lah ini kedepannya diatur pada ya. Satu diatur, ya semoga kemudian dari kejadian ini pemerintah kita Rari Angon dari airport Angkasa Pura, badan otoritas Ngurah Rai juga sama-sama belajar, sama-sama mencari solusi. Sama-sama menjaga keamanan termasuk segala SOP termasuk di perusahaan helikopter sendiri kayak tadi yang dibilang tuh karena ini menerbangkan helikopter di Bali dan kita kawasan
suci dan banyak sekali pura-pura. Nah, Betul, mana betul, yang tidak betul. boleh dilintasi oleh helikopter secara sembarangan, yang hanya sekedar berbasis tur, memberikan kepuasan kepada insan manusia, yang mereka notabene itu manusia walaupun punya duit triliunan, tapi tetap manusia. Yang perlu kita jaga itu ininya apa? Kesucian dari Betul. kesucian dari pura kita sendiri. Ya. Tangsing taksu ragi Letah, lutur gitu. letah Letah. oleh gara hal tersebut. Nah, kalau nggak kita ikut menjaga, memberikan masukan-masukan ke sana, berarti kita sendiri tidak peduli dengan Bali kita sendiri kan begitu. Dan Ya. kalau beli dari layang-layang sudah jelas sekali, kalau layangan nginap, ngambun, itu kalau bisa off, di-cut, sangat Siap. berbahaya untuk semuanya, tidak cuma helikopter, tapi juga untuk pengendara di jalan, termasuk pemilik rumah yang Betul. rumahnya Ditimpa. ditepen layangan, Kan sering itu viral ya. ya talin itu tuh ngangsut di godengnya, di sanggahnya, di kedang-kedang ulung Ulung. segala macam dan nggak ada yang bertanggung jawab. Saya tidak mau ada hal seperti itu lagi. Kalau emang sudah rule-nya udah jelas. Kecuali kalau faktor kecelakaan ya, layang mau megat jatuh. Nah ini ada aneh apes nasibnya Apes. gitu ya, harus Oke. disadari. Nggak boleh untuk ditanta tuntut ini. Ya, gitu. ya. Gitu aja sih. Siap, Pak Dek. Sukses semua, Pak Dek. Sharingnya, You Pak are Dek. most welcome. Ya, artinya kalau Bali tidak ada kawasan suci ini kan sudah pemancar langit sudah berjamur. Ya, kayak beli di berharap Singapura. gubernur barunya nanti ini lebih bagus lagi. Oh iya, ini kan mau pemilihan akan seru nih. Keseru nih. Udah mulai memanas tensinya, Pak Dek. Kita jadi penontonnya Yang ini kan yang baik. tukang gini aja, tukang tepuk tangan jadi. Ini bakalan seru nih, sumpah bakalan seru. Oke, ya udah. Nanti Alright. kita lihat aja lah. Semoga Bali punya pemimpin yang lebih baik lah lagi. ya. Oke, siap. Sukses semua, Pak Dek. Kita tutup. Sampai-sampai. Om Santi Om Santi, Santi Santi Santi.